Oke, terima kasih. Kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ketika seseorang memilih kehidupan dunia, maka Allah akan berikan 6 siksa. Jadi yang pertama adalah 3 yang diberikan Allah di dunia, dan 3 lagi diberikan di akhirat. Jadi ketika seseorang memilih dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya, maka Allah berikan siksa di dunia 3 dan siksa di akhirat 3. Ya, 3 di dunia. Yang pertama adalah Allah beri siksa, yaitu amalun ya. Amalun itu angan-angan, laisa lahu muntaha. Yang angan-angan itu tidak ada baginya muntaha, kesudahan. Yang pertama tadi ya, jadi amalun. Terima kasih warna-warni. Bu Mimi Karmila juga terima kasih. Ya. Kemudian yang keduanya adalah wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Nah, jadi yang keduanya adalah tamak yang menguasai. Nah, orang tamak itu laisa lahu qanaatun. Baginya tidak ada qanaah. Ya, qanaah itu ridho bima fil yadi. Jadi qanaah itu ridho, rela dengan apa yang dimiliki. Tidak pernah melihat kehidupan orang lain ya. Dia selalu memperbaiki diri dan dia selalu menerima pembagian dari Allah. Tidak pernah melihat yang dibagikan Allah kepada orang lain. Dan kebalikannya adalah hirsun, tamak, rakus. Nah gitu. Maka rakus adalah siksa yang Allah beri. Ya, padahal kuncinya kaya itu mudah. Ya, kita pengen kaya cukup dengan qanaah, karena qanaah itu aromanya tercium oleh kedudukan dan kekayaan. Kedudukan dan kekayaan itulah yang menghampiri orang yang qanaah. Jadi orang yang qanaah itu pasti kaya dan pasti mempunyai kedudukan, karena keduanya menghampiri. Bahkan dia betah ya, dia bersemayam pada orang yang qanaah. Dia menetap, istaqarra indahu, istaqarra indahu. Itu adalah tamak. Jadi tamak adalah siksa yang Allah beri kepada orang yang memilih dunia ya dibanding akhirat. Kemudian yang ketiganya adalah wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Ini bentuk kalimatnya adalah majhul. Ukhidha itu fi'il madi majhul. Minya huruf jar, hunya domir muttasil sebagai majrur. Halawatu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al ibadati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Oke, Andi Bintoro. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang ketiga siksanya adalah dicabutnya kemanisan ibadah. Oh, gitu. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, terasa gerah gitu ya, terasa tergesa-gesa, tidak nyaman, itu artinya dicabut kemanisan ibadahnya karena memilih dunia gitu. Kalau kita dibawa ngaji betah, ada rasa kangen, dibawa ibadah apapun kita merasa betah, itu tandanya kita tidak memilih dunia, kita memilih kehidupan akhirat ya. Jadi ciri orang yang memilih kehidupan dunia, siksa yang 3 itu datang padanya ya. Jadi yang pertama adalah angan-angan, hayalan yang tidak akan pernah berkesudahan. Kemudian yang keduanya adalah tamak yang menguasai ya. Tamak itu
tidak adanya qanaah pada dirinya. Nah itu. Kemudian yang ketiganya adalah dicabut darinya halawatul ibadah, manisnya ibadah atau buahnya ibadah. Sehingga ketika menjalankan ibadah, dia terasa gerah, tidak betah, tidak bisa berlama-lama. Kedua, yaitu 3 siksa yang Allah berikan di akhirat. Nah, yang pertama kemarin 3 siksa yang diberikan di dunia, dan sekarang adalah 3 siksa yang diberikan di akhirat. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salasu. Ini wawunya adalah wawu atop, ya, masih melanjut. Wawunya adalah atop, amaknya adalah huruf syarat wat tafsil. Ingat rumusnya? Huruf syarat wat tafsil itu bakal ketemu mubtada dan bakal ketemu khobar. Menjelang khobar, masuklah satu kata yang namanya fa'robitoh. Ya, jadi rumus dari amma, huruf syarat wat tafsil adalah mubtada, menjelang khobarnya ada fa'robitoh. Kita buktikan. Nah, ini di depannya adalah isim, maka isimnya dibaca rofa. Nah, ini sebagai mubtada. Jadi as-salasu. Nah, maka pasti ketemu fa. Nah, nanti ketemu fa di sini. Nah, ini namanya fa'robitoh. Dan setelah fa'robitoh adalah khobarnya. Nah, gitu. Khobar itu isim yang rofa. Maka nanti ini dibacanya haulu. Ya, gitu ya. Oke, kita mulai. Wawunya huruf atop, amma huruf syarat wat tafsil. As-salasu mubtada yang dirofakan dengan domah. Alati adalah isim mausul. Nah, dia sebagai naat dari lafad as-salasu. Ya, pakainya alati. Oke. Alati adalah isim mausul. Isim mausulnya sebagai naat. Kenapa tidak pakai alladzi? Nah, kalau alladzi itu untuk muzakkar. Kalau alati untuk mu'annas, karena as-salasu ini tergolong mu'annas, maka pakainya alati, ya, isi mausulnya. Maka wajib ketemu silah mausul. Nah, silah mausul itu harus kalimat, ya, harus kalimat. Oke, jadi kalau setelah isi mausul pasti kalimat. Nah, nanti di seri saya itu ada itu isi mausul tuh bagaimana sih? Seperti apa sih? Nah, kalau misalkan masih belum paham, klik ya seri saya, dibuka di pojok kiri bawah, nanti ada di situ, klik, nanti ada pilihannya. Nah, ada isi mausul, ada idofa dan sebagainya, ya. Itu. Nanti kita lihat di situ, kita klik, maka kita akan paham insya Allah, ya. Jadi alati adalah isi mausul. Nah, isi mausulnya ini sebagai naat, ya, maka depannya wajib dibaca silahnya. Nah, silah mausul itu harus kalimat. Ketemu hiya, hiya itu domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada, maka butuh khobar. Nah, khobar itu isim yang rofa. Kalau tidak ada kalimat, kalau tidak ada jer majrur. Kebetulan ini adalah jer majrur, ya, fi-nya huruf jer, al-akhirati majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Oh, begitu. Jadi fil akhirati adalah khobar dari hiya, gitu. Oke, Masya Allah. Ingat kalau habis IT. Oh, Masya Allah. Iya, tadi siapa Ibu? Masya Allah, saya nggak sapa ya. Ya, oke. Jadi katanya kitab kesukaan, subhanallah. Oke, komentar lagi Bu. Tadi saya kelewat ya, mau nyapanya udah kelewat. Jadi hiyanya domir munfasil. Ketika di awal dia jadi mubtada, maka khobarnya adalah berbentuk jar majrur, gitu ya. Khobar itu apa artinya Ustaz? Nah, khobar itu penjelas pokok kalimat. Ya, hiyanya adalah pokok kalimat. Maka khobar itu penjelas pokok kalimat, gitu. Ya. Oke. Jadi hiya, dianya kembali ke as-salasu.
Ya, as-salasu. Jadi adapun tiga begitu, allati yang hiya tiga itu fil akhirati, ya Allah siksakan di akhirat gitu. Oke, jadi hiya fil akhirati ini adalah silah mausul dari allati. Ya, jadi kalau saya baca amas salasu allati hiya fil akhirati, belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Ini fa-nya adalah robitoh, maka depannya dibaca khobar. Ingat rumusnya tadi ya. Jadi kalau amma itu pasti ketemu mubtada dan menjelang khobarnya itu ada fa robitoh. Jadi ini bacanya haulu. Kenapa tidak haulun? Nah, kalau dibaca haulun putus. Tapi kalau dibaca haulu tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer. Jadi bacanya yaumi. Nah, dibaca yaumi bisa jadi mudhof karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka depannya dibaca mudhof ilaih, al-qiyamati. Gitu. Jadi fahaulu yaumil qiyamati. Nah, cara bacanya begitu. Nah, haulu khobar dari as-salasu yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Yaumi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-qiyamati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Jadi kalau diartikan adapun tiga yang dianya yang tiga fil akhirati Allah berikan di akhirat. Jadi siksa yang tiga itu Allah berikan di akhirat, gitu ya. Fahaulu yaumil qiyamati. Maka haulu itu huru hara ya, atau teror. Teror juga boleh. Jadi teror pada hari kiamat. Oh, huru hara pada hari kiamat. Oh gitu. Coba bayangkan. Hari kiamat itu matahari rusak. Jadi tidak ada matahari. Maka kondisinya adalah gelap gulita. Maka siapa yang bisa melihat? Nah begitu. Pada hari itu gelap gulita karena tidak ada matahari ya. Mataharinya rusak. Maka yang mampu melihat adalah orang yang punya mata ketika waktu di dunia pernah menangisi dosa. Jadi ketika kita pernah menangisi dosa, maka mata kita nanti pada hari kiamat mampu melihat sekitar. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah menangisi dosa, maka mata kita tidak mampu melihat suasana kiamat. Kita buta. Kondisi huru hara, kondisi banyak teror, kita tidak mampu melihat. Bayangkan itu. Ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa menangisi dosa. Terkadang kita sulit untuk menangisi dosa. Lebih mudah menangisi masalah. Nah, ketika kita punya masalah, bisa menangis. Tapi menangisi dosa itu perlu perjuangan, ya. Perlu ilmu, gitu. Makanya berangkatlah ke Mekah. Kalau kita sudah punya biaya, insya Allah di depan Ka'bah bisa menangis. Ya, boleh tanya sama Pak Mamad, Pak Haji Mamad. Ya, beliau waktu di sana pasti menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah pasti menangis. Makanya ada hadis, barang siapa yang meneteskan air mata dan tetesan air matanya jatuh ke lantai Ka'bah, maka matanya diharamkan untuk masuk neraka. Matanya doang diharamkan masuk neraka. Tapi mata itu ada di muka kita. Dan muka itu ada di kepala. Dan kepala itu ada di tubuh kita. Jadi maknanya orang yang pernah menangis dan tetesan air matanya jatuh di lantai Ka'bah, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Nah gitu. Makanya kalau punya duit berangkatlah. Biar bisa menangis di sana. Karena kalau melihat Ka'bah tergambar dosa-dosa. Nah, itu ya. Kalau di sini susah.
gitu kan? Oke, kalau di sini susah untuk menangis ya. Kita bisa menangis itu karena masalah. Oke, terima kasih Mbak Yus. Oke, Baitullah sangat luar biasa. Nah, subhanallah, itulah ya, rindu Baitullah, masya Allah. Oke, Atik Nehru ya, itulah Baitullah. Baitullah itu bentuk idofah. Baitu itu mubtada yang dirofakkan dengan doma, wahwa mudof. Ya, Allahi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi sesuatu apapun ketika disandarkan dengan Allah maka menjadi mulia. Jadi mudof ilaih itu penting. Ya, mudof ilaih itu tempat sandaran. Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang mulia, maka mudof akan menjadi mulia. Kita bersandar kepada Al-Quran, Al-Quran itu mulia, maka kita pun akan terbawa mulia. Itulah pentingnya mudof ilaih. Kalau kita bersandar kepada dunia, dunia itu rendah, dunia itu hina, maka kita akan terbawa hina. Ya, makanya coba lihat orang yang cenderung dan dia memilih kehidupan dunia, hidupnya rendah, tidak mulia, kehormatan dirinya tergadaikan. Begitu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oke, Mbak Sugiarto, terima kasih. Gitu. Nah, itu Raden Syed, betul Ustaz. Subhanallah itu. Betul ya Pak ya? Itu. Dan ingat, di Ka'bah itu ada batu yang namanya Hajar Aswad. Dia merupakan memori kalau dalam HP. Dia menyimpan semua orang yang pernah mengelilinginya. Dan nanti akan ditampakkan, Pak Wawan terima kasih, akan ditampilkan, akan di-print hasilnya ketika di mahsyar. Jadi nanti Ka'bah itu akan menjadikan museum di surga. Tapi ketika perjalanannya, Dr. Muse, terima kasih nih, saya baru sapa beliau ya, gitu. Jadi ketika ada di mahsyar, maka Ka'bah itu akan dikeluarkan itu Hajar Aswadnya untuk di-print hasilnya. Semua orang yang dulu pernah mengelilingi Ka'bah akan tampak di sana. Dan Ka'bah akan meminta untuk orang yang pernah tawaf berbaris di belakang Ka'bah untuk menuju surganya Allah dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, gitu. Subhanallah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri, gitu ya, menjadi tamunya Allah ya, minimal. Masya Allah, itu pentingnya mudhof ilaih ya. Jadi mudhof ilaih itu tempat bersandar. Jadi tempat bersandar kita harus ke sesuatu yang mulia, maka kita akan terbawa mulia. Oke, Bu Mimi, amin ya robbal alamin. Oke, jadi tiga yang kedua adalah Allah timpakan di akhirat, yaitu fahaulu yaumil qiyamah ya, adalah huru hara pada hari kiamat, teror pada hari kiamat. Nah, gitu. Nah, di sini ai maksudnya fahia. Nah, ini berarti yang pertama ya. Fahia, hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Nah, dia jadi mubtada. Oke. Hiyanya domir munfasil. Ketika di awal dia jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Ya, ini kalau dibaca khobar bacanya umurun. Ya, putus ya. Pakai tanwin, umurun. Jadi dibacanya umurun. Umurun itu perkara-perkara, urusan-urusan. Nah, gitu. Jadi dia adalah gitu, huru hara yang dimaksud pada hari kiamat, gitu kan ya. Teror pada hari kiamat itu fahiyya umurun. Dia adalah urusan-urusan, perkara-perkara itu.
Makanya ketika kita meninggal, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah, itu Allah Maha Pengampun. Tapi hubungan kita dengan manusia itu yang berat. Ya, ketika kita meninggal masih punya masalah dengan manusia, itu yang akan menjadi umurun, yang akan menjadikan perkara. Ya, makanya ada orang yang disebut dengan muflis, ya, bawa amal banyak tapi nyampe akhirat ludes, habis. Itu karena masih banyak urusan dengan manusia yang belum beres. Ya, makanya dari sekarang kita benahi, ya, mudah-mudahan meninggalnya kita betul-betul urusan dengan manusia sudah tuntas. Ya, begitu ya. Makanya fahiya umurun, itu merupakan siksa nanti kita. Siksa kita di akhirat ketika kita cinta dunia. Makanya orang yang memilih dunia pasti banyak masalah dengan muamalahnya. Itu pasti banyak masalah dengan orang-orang itu. Pak Delan, terima kasih. Makanya di sini pakainya umurun, bukan amrun. Ya, umurun. Jadi banyak perkara. Itu yang dimaksud dengan haulu yaumil qiyamah. Gitu ya. Jadi teror pada hari kiamat, huru-hara pada hari kiamat, orang yang mencintai dunia, yang memiliki kehidupan dunia, dia akan mendapatinya. Oke, Kongguan. Kongguan, terima kasih Kongguan ya. Semoga barokah Kongguan. Gitu. Kemudian umurun di sini punya naat, ya, punya sifat mahu fatun. Nah, di sini ada juga yang bacanya ini wawonya pakai tasdid ya. Kalau pakai tasdid berarti khawafa yukhawifu. Berarti mukhawwafatun. Nah, gitu. Ada juga yang bacanya makhufatun. Ya, jadi ada yang baca dua kiroat ya. Ada yang bacanya mukhawwafatun, ada juga yang bacanya makhufatun. Oke, karena di sini sudah ada tasdid, kita baca mukhawwafatun. Ya, yaitu artinya yang ditakutkan. Gitu. Jadi perkara-perkara yang ditakutkan. Ya, gitu ya. Jadi nanti kita begitu mendapatkan perkara itu menakutkan. Menakutkan nasib dirinya. Selamat apa tidak selamat. Gitu. Jadi perkara-perkara yang ditakutkan. Yaitu adalah muamalah ya. Muamalah. Makanya orang disebut beriman amanu wa amilus sholihat. Orang disebut beriman itu hubungan dengan Allahnya bagus dan hubungan dengan manusianya bagus. Amanu wa amilus sholihat. Seseorang disebut beriman ketika amilus sholihat. Ketika amalnya baik dengan manusia. Makanya ada kebiasaan orang soleh dulu, siapapun yang bergaul dengannya, pasti mereka merasa senang dengannya. Gitu. Jadi orang soleh itu sering mengalah, ya. Membuat orang yang dekatnya itu merasa senang pada dirinya.